Pernah ngerasa nggak sih? Kayak ada percakapan lain yang lagi terjadi tepat di depan mata Anda, tapi Anda nggak bisa dengar. Nah, hari ini kita bakal ngebuka dunia komunikasi nonverbal itu. Dunia di mana setiap gerakan punya arti. Coba bayangin deh sejenak, gimana kalau Anda bisa tahu apa yang sebenarnya orang lain pikirin atau rasain bahkan sebelum mereka ngomong sepatah kata pun? Oke, emang sih kita nggak bisa bener-bener baca pikiran, tapi ngertiin bahasa tubuh itu hal yang paling dekat sama kekuatan super itu. Ini kayak kode rahasia dalam interaksi manusia. 55%. Angka ini mungkin kelihatan biasa aja, tapi ini adalah kunci tersembunyi dalam hampir setiap obrolan yang pernah Anda lakukan. Apa sih artinya? Yuk kita bedah. Jadi, intinya begini. Menurut penelitian Profesor Mehrabian, pesan yang kita sampaikan itu dampaknya dibagi tiga. Cuman 7% yang datang dari kata-kata yang kita ucapin. 38% dari nada suara kita. Dan 55% ini yang paling gede, datang dari bahasa tubuh kita. Artinya, mayoritas dari apa yang kita komunikasikan itu sebenarnya nggak terucap sama sekali. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Kekuatan super kita yang pertama jadi pendeteksi kebohongan manusia. Tanpa kita sadari, otak kita itu suka ngebocorin kebenaran lewat tubuh kita sendiri. Nah, ini dia tanda yang paling klasik. Waktu seseorang bohong, otaknya secara nggak sadar nyuruh tangan buat ngeberhentiin kata-kata bohong itu keluar. Anda bisa lihat ini jelas banget di anak-anak, dan di orang dewasa versinya lebih halus. Gerakan nutup mulut tadi seringnya berevolusi jadi sesuatu yang lebih terselubung. Coba perhatiin sentuhan di hidung. Ini sebenarnya versi yang lebih cepat dan gak kentara dari nutup mulut. Jadi pas tangan mau ke mulut, pikiran sadar kayak ngebelokin di detik terakhir jadi sentuhan ringan di hidung biar gak terlalu kelihatan. Katanya kan, mata itu jendela jiwa. Nah, pembohong itu gak mau Anda ngintip ke dalam. Mereka bakal coba lihat kemana aja selain ke mata Anda. Sering banget sambil pura-pura gosok mata biar ada alasan buat buang muka. Penelitian dari Dr. Gabriel nunjukin pergolakan batin yang dialami pembohong. Pertama, ada rasa cemas. Ini munculnya jadi keringat, bibir kering. Terus ada usaha buat nutupin, yang sering kelihatan kayak senyum yang dipaksain. Terakhir, ada konflik internalnya itu sendiri, yang bisa bocor keluar jadi tangan gemeteran atau nada suara yang tiba-tiba berubah. Udah cukup yang negatif-negatifnya. Sekarang, yuk kita beralih dan lihat gimana tubuh kita ngasih sinyal yang lebih positif, misalnya ketertarikan. Ini adalah tarian nonverbal yang terjadi di sekitar kita setiap hari loh. Pertama, kita perlu paham konsep yang namanya prosemik. Gampangnya, ini tuh soal gelembung ruang pribadi kita dan siapa aja yang kita izinkan buat masuk ke dalamnya. Dan diagram dari Hall ini ngejelasinnya dengan pas banget. Zona intim, yang jaraknya sekitar 15-46 cm, itu area yang paling kita jaga. Kalau kita ngebiarin seseorang masuk ke zona ini dan dia ngerasa nyaman, wah, itu sinyal ketertarikan yang kuat banget. Ini petunjuk yang halus banget tapi bisa diandelin. Waktu lagi ngumpul bareng, secara nggak sadar kita bakal ngarahin kaki kita ke orang yang menurut kita paling menarik. Kaki kita itu kayak kompas bawah sadar, nunjukin kemana perhatian kita sebenarnya tertuju. Jadi coba deh perhatiin kemana arah kaki orang, bukan cuma badan atasnya aja. Ini gerakan merawat diri yang naluriah banget. Waktu kita tertarik sama seseorang di dekat kita, baik cowok maupun cewek, sering banget kita secara nggak sadar nyentuh atau ngerapiin rambut. Ini cara bawah sadar kita buat nampilin versi terbaik dari diri kita. Selanjutnya, kita bakal lihat gimana status dan perasaan defensif itu dikomunikasikan. Ngertiin dinamika ini bisa ngubah cara Anda menghadapi situasi sosial dan bahkan profesional. Slide ini nunjukin perbandingan yang jelas banget. Di sebelah kiri, kita lihat gerakan kekuasaan. Misalnya, tangan di belakang punggung. Ini nunjukin rasa percaya diri dan keterbukaan. Di sebelah kanan, ada sinyal penolakan. Kayak nyilangin tangan di dada, itu kayak ngebangun benteng dan nunjukin sikap defensif atau tertutup. Mengambil lebih banyak ruang, itu sama dengan memproyeksikan kekuasaan. Naruh kaki di atas meja, itu murni tindakan teritorial. Mirip kayak hewan yang nandain wilayahnya. Secara nonverbal, itu artinya saya nyaman dan saya yang pegang kendali di ruang ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum Anda jadi Sherlock Holmes-nya bahasa tubuh, ada satu aturan yang super penting. Konteks adalah segalanya. Bahasa tubuh itu bukan bahasa yang universal. Kita lihat beberapa contoh cepat ya. Di Yunani, senyuman yang biasanya kita hubungin sama rasa senang, kadang bisa dipakai buat nunjukin rasa marah atau jengkel. Terus bayangin ini. Di beberapa budaya Arab, gerakan geleng-geleng kepala, yang buat kita artinya enggak, justru bisa berarti iya.
Kebayangkan bisa salah paham gimana? Ingat postur defensif dengan lengan disilang yang tadi kita bahas? Nah, di Finlandia itu nggak selalu dibaca defensif. Gerakan itu justru bisa dianggap sebagai tanda arogansi. Dan di Filipina, nunjuk pakai jari telunjuk itu dianggap nggak sopan. Sebaliknya, mereka pakai gerakan mata atau monyongin bibir buat nunjukin arah. Beda tipis, tapi artinya jauh banget. Jadi ini poin paling pentingnya. Selalu pertimbangkan latar belakang budaya dan situasi spesifik sebelum Anda narik kesimpulan. Satu gerakan aja itu bukan bukti, itu cuma satu kepingan data dalam gambaran yang jauh lebih besar. Jadi sekarang Anda udah punya dasarnya. Anda punya kunci buat ngebuka lapisan percakapan yang lebih dalam di sekitar Anda. Pertanyaannya adalah, pas Anda melangkah keluar nanti, percakapan tanpa suara apa yang bakal Anda sadari untuk pertama kalinya?